Masalah lain juga datang ketika belasan ribuan warga Israel berlomba-lomba membeli tanah di Siprus. Siprus mencatat lonjakan pembelian tanah dan rumah oleh orang-orang Israel, terutama saat perang 12 hari antara Israel dan Iran meletus pada 13 Juni lalu. Kabarnya Siprus jadi tanah yang dijanjikan jilid kedua untuk Israel, setelah sebelumnya Palestina. Laporan politis mengindikasikan jumlah orang Israel telah mencapai 15.000 dan mencatat masifnya aktivitas gerakan Yahudi, Chabad, di wilayah Siprus. Surat kabar tersebut mencatat orang-orang Israel telah menggunakan Siprus sebagai tujuan mereka selama pandemi COVID-19. Selain itu, politis juga melaporkan aktivitas gerakan Yahudi, Chabad, yang mulai membangun banyak fasilitas untuk menunjang kegiatan mereka di Siprus. Sebuah sekolah hingga sinagog sudah dibangun di sana. Sementara itu, Stefano Stefano, Sekretaris Jenderal Partai paling kiri Akel, partai oposisi terbesar di Siprus, mengatakan orang Israel membeli tanah di negaranya tanpa pengawasan. Ia menuding pemukim Israel sedang merebut tanah dari Siprus. Disebutnya kedatangan Israel membeli tanah di wilayah sensitif dapat mengancam keamanan nasional. Ia menyoroti langkah Israel membeli pusat-pusat ekonomi penting dan lahan yang luas di Siprus secara terorganisir. Pemimpin Partai Akel juga memperingatkan pemerintah Siprus harus membatasi pembelian tanah oleh warga negara non-Uni Eropa, khususnya warga Israel. Terutama pembelian yang ditargetkan di Siprus untuk menciptakan komunitas berpagar di Larnaca dan Limassol. Komunitas warga Israel juga membeli area-area tertentu secara massal, di mana dibuat area-area tertutup yang hampir tidak dapat diakses oleh siapapun selain warga negara Israel. Ia mencatat, negara yang lebih besar dari Siprus, seperti Spanyol, Italia dan Jerman, memberlakukan pembatasan penjualan tanah kepada warga negara ketiga. Partai Akel telah mengajukan 2 rancangan undang-undang di Parlemen Siprus untuk membatasi pembelian tanah. Rancangan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mengawasi proses bagi warga negara ketiga yang dapat memperoleh real estate di wilayah sensitif di dekat infrastruktur kenegaraan. Menurut Stefano, penduduk setempat sangat menyadari masalah tersebut, sambil menegaskan bahwa tindakan partainya bukan karena xenofobia atau antisemitisme.